Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Yang terhormat kepada Bapak Setio Prajoko selaku dosen pengampu mata kuliah pengembangan video pembelajaran biologi serta teman-teman kelas 7.02 yang berbahagia. Kami di sini dari kelompok 2 akan memaparkan materi tentang video sebagai multimedia pembelajaran. Sebelumnya, perkenalkan anggota dari kelompok 2. Yang pertama ada Koirunisa Dukusmastuti dengan MPM terakhir 042. Yang kedua ada Bernita Adelia dengan MPM terakhir 049. Yang ketiga ada Triwayuh Ningsih dengan MPM terakhir 061. Yang keempat ada Nafis Aida Afa dengan MPM terakhir 071. Dan yang terakhir ada Zanuar Lisna Diawati dengan MPM terakhir 072. Baik, yang pertama ada pengertian video pembelajaran. Video adalah gambar-gambar dalam frame di mana frame demi frame itu diproyeksikan melalui lensa proyektor secara mekanis sehingga pada layar terlihat gambar itu hidup. Media ini pada umumnya digunakan untuk tujuan-tujuan hiburan, dokumentasi, dan pendidikan. Video dapat menyajikan informasi, memaparkan proses, menjelaskan konsep-konsep yang rumit, mengajarkan keterampilan, menyingkat atau memperpanjang waktu, dan mempengaruhi sikap. Menurut Cepiriana tahun 2007, media video pembelajaran adalah media yang menyajikan audio dan visual yang berisi pesan-pesan pembelajaran baik yang berisi konsep, prinsip, prosedur, teori aplikasi pengetahuan untuk membantu pemahaman terhadap suatu materi pembelajaran. Video merupakan bahan pembelajaran tanpa dengar atau audio visual yang dapat digunakan untuk menyampaikan pesan-pesan atau materi pembelajaran. Yang kedua, ada peran penting video dalam pembelajaran daring. Teknologi pendidikan memberikan manfaat dalam menunjang keberhasilan dalam pembelajaran. Peran teknologi pendidikan menurut Sabila et al. Tahun 2020 antara lain, yang pertama ada teknologi pendidikan sebagai alat pendukung desain pengetahuan. Yang kedua, teknologi pendidikan sebagai sarana informasi untuk mencari tahu pengetahuan yang mendukung peserta didik. Yang ketiga, teknologi pendidikan sebagai media dalam memfasilitasi peserta didik dalam mengemukakan argumen. Yang keempat, ada teknologi pendidikan mampu meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam proses pembelajaran. Dan yang terakhir, teknologi pendidikan sebagai alat bantu untuk mencapai tujuan pendidikan. Yang selanjutnya adalah mengenai peran video dalam pembelajaran daring. Jadi, teknologi pendidikan memberikan manfaat dalam menunjang keberhasilan dalam pembelajaran. Peran teknologi dalam pendidikan menurut Salsabila et al. Antara lain, yang pertama teknologi pendidikan sebagai alat pendukung desain pengetahuan. Yang kedua, sebagai sarana informasi untuk mencari tahu pengetahuan yang mendukung peserta didik. Yang ketiga, sebagai media dalam memfasilitasi peserta didik dalam mengemukakan argumen. Yang keempat, mampu meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses pembelajaran. Yang kelima, sebagai alat bantu untuk mencapai tujuan pendidikan. Peran teknologi pendidikan ini menjadi sangat penting dalam proses pembelajaran ketika pembelajaran dilaksanakan secara daring. Menurut J. Juria et al., video pembelajaran memiliki peran sebagai pemicu dalam belajar agar siswa lebih tertarik dengan pembelajaran, sehingga siswa tidak merasa bosan dengan proses pembelajaran, serta siswa juga akan memiliki daya tangkap terhadap materi pembelajaran lebih cepat. Pentingnya video dalam pembelajaran daring yaitu yang pertama, menjelaskan keadaan nyata proses, fenomena atau kejadian. Yang kedua, dapat memperkaya penyajian. Yang ketiga, dapat melakukan pengulangan untuk melihat gambaran lebih fokus. Yang keempat, cocok untuk mengajarkan materi dalam ranah psikomotor. Yang kelima, kombinasi video dan audio dapat lebih efektif dan lebih cepat menyampaikan dibandingkan teks. Kemudian yang terakhir, menunjukkan dengan jelas langkah prosedural. Untuk materi selanjutnya adalah struktur video dalam pembelajaran. Struktur video dalam pembelajaran itu yang pertama ada pendahuluan.
di mana berisi pengantar mengapa materi itu penting untuk dipelajari, bagaimana kaitannya dengan materi lainnya, kemudian tujuan untuk meningkatkan motivasi. Yang kedua adalah tayangan pembuka. Pada tayangan pembuka dan pengantar dijelaskan pengertian hal-hal yang akan dibahas, contohnya, dan mengajak peserta didik untuk menyimak langkah-langkah yang akan ditampilkan pada isi video inti. Yang ketiga ada pengantar. Pada tayangan pembuka dan pengantar dijelaskan pengertian hal yang akan dibahas, contohnya, dan mengajak peserta didik untuk menyimak langkah-langkah yang akan ditampilkan pada isi video inti. Yang keempat adalah isi video yang berisi uraian materi yang lengkap mengenai kompetensi materi yang akan diajarkan. Hal ini dilengkapi dengan uraian contoh, simulasi, dan demonstrasi atau peragaan. Yang terakhir ada penutup, berisi kesimpulan dari semua materi yang disampaikan dan juga kegiatan lanjutan pada pertemuan selanjutnya. Selanjutnya adalah tentang karakteristik video pembelajaran. Untuk meningkatkan motivasi dan efektivitas penggunanya, maka pengembangan video pembelajaran harus memperhatikan karakteristik dan juga kriterianya. Nah, karakteristik dari video pembelajaran yaitu yang pertama adalah clarity of message atau kejelasan pesan, di mana dengan media video siswa dapat memahami pesan pembelajaran secara lebih bermakna dan informasi dapat diterima secara utuh, sehingga dengan sendirinya informasi akan tersimpan dalam memori jangka panjang dan bersifat retensi. Yang kedua adalah stand alone atau berdiri sendiri, yang mana video yang dikembangkan itu tidak bergantung pada bahan ajar lain atau tidak harus digunakan bersama-sama dengan bahan ajar lain. Nah, yang ketiga adalah user friendly atau bersahabat, akrab dengan pemakainya. Media video itu menggunakan bahasa yang sederhana, mudah dimengerti, dan menggunakan bahasa yang umum. Paparan informasi yang tampil bersifat membantu dan bersahabat dengan pemakainya, termasuk kemudahan pemakai dalam merespon, mengakses sesuai dengan keinginan. Yang keempat adalah representasi isi. Materi harus benar-benar representatif, misalnya materi simulasi atau demonstrasi. Nah, pada dasarnya materi pelajaran baik sosial maupun sains dapat dibuat menjadi media video. Karakteristik video pembelajaran yang keenam adalah visualisasi media. Nah, materi itu dikembangkan secara multimedia, terdapat di dalamnya teks, animasi, sound, dan video sesuai tuntutan materi. Nah, materi-materi yang digunakan itu bersifat aplikatif, berproses, sulit terjangkau, berbahaya apabila langsung dipraktikkan, memiliki tingkat keakurasian yang tinggi. Selanjutnya adalah menggunakan kualitas dengan resolusi yang tinggi. Tampilan berupa grafis media video itu dibuat dengan teknologi rekayasa digital dengan resolusi tinggi tetapi support untuk setiap spek sistem komputer. Nah, yang terakhir adalah dapat digunakan secara klasikal atau individual. Video pembelajaran dapat digunakan oleh para siswa itu secara individual, tidak hanya dalam setting sekolah tetapi juga di rumah. Nah, dapat pula digunakan secara klasikal dengan jumlah siswa maksimal 50 orang, bisa dapat dipandu oleh guru atau cukup mendengarkan uraian narasi dari narator yang telah tersedia dalam program. Yang selanjutnya adalah membahas kelebihan video sebagai multimedia pembelajaran. Video sebagai multimedia pembelajaran memiliki kelebihan yang pertama adalah dapat mengatasi keterbatasan jarak dan waktu. Maksudnya di sini adalah ketika kita akan memberikan informasi atau materi dalam bentuk video, nantinya dapat diakses kapanpun dimanapun tanpa batas waktu. Selanjutnya, kelebihannya adalah dapat diulang untuk menambah kejelasan. Ketika kita akan mendapatkan materi, dan materi tersebut sudah lama tidak dipelajari kembali, pastinya akan terlupa. Oleh karena itu, perlunya ada pengulangan untuk menambah kejelasan materi tersebut. Selanjutnya, kelebihan video sebagai multimedia pembelajaran adalah sebagai pesan yang disampaikan itu cepat dan mudah diingat. Maksudnya di sini adalah ketika pengguna menyampaikan materi, nantinya dapat melakukan pengulangan pada bagian tertentu untuk melihat gambar atau materi untuk lebih fokus dan mudah diingat. Kemudian, dapat mengembangkan pikiran, imajinasi, dan pendapat siswa. Karena dengan melihat program video secara bersama-sama, sekelompok orang nantinya dapat bertukar pikiran berdasarkan pengalaman masing-masing untuk mendiskusikan sebuah isu secara afektif.
Kelebihan video sebagai multimedia pembelajaran yang selanjutnya adalah untuk memperjelas hal-hal yang abstrak dan memberikan gambaran yang lebih realistis. Video dapat menampilkan fenomena yang sulit untuk dilihat secara nyata. Kelebihan yang selanjutnya yaitu video sangat baik untuk menjelaskan suatu proses dan keterampilan dan menunjukkan rangsangan yang sesuai dengan tujuan serta respon yang diharapkan dari siswa. Penggunaan media video dalam proses belajar mengajar dapat meningkatkan keberhasilan guru dalam menyampaikan materi, memperkuat apresiasi siswa, dan memudahkan pengembangan materi terhadap apa yang diajarkan. Kelebihan video sebagai multimedia pembelajaran yang lain yaitu dapat menumbuhkan minat dan motivasi belajar. Pemanfaatan video pembelajaran akan menambah dimensi yang lebih luas bagi siswa dan dapat memotivasi belajar serta memperluas wawasan siswa. Guru juga dituntun sebagai desainer sehingga perlu untuk mengetahui pengetahuan praktis tentang cara membuat video pembelajaran dan juga mengenal berbagai format video serta terampil menggunakannya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.